Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat pagi, selamat malam bagi para viewers yang menonton video ini. Jadi perkenalin, gue Muhammad Zaki Fauzan. Kali ini akan mewawancarai orang-orang random tentang topik yang sedang hangat di masa-masa ini, yaitu topik tentang pemilu kada 2000, pemilu kada dan pemilu presiden 2024. Jadi yang tema yang akan kita bawa pada kesempatan kali ini sebenarnya ya cukup relevan dengan apa yang kita pelajari, yaitu pengaruh media sosial terhadap popularitas dan kesuksesan dalam acara pemilu 2024. Penasaran dengan videonya? Let's check it out. Ya teman-teman semua, hari ini gue udah ketemu sama salah satu narasumber yang bakal kita tanyakan. Siapa abang, dengan siapa dan dari mana asalnya bang? Saya Yusuf, asal dari Medan. Kita akan mewawancarai Bro Yusuf dari Medan tentang pengaruh media sosial terhadap kesuksesan pemilu 2024. Kalau menurut abang sendiri, seberapa berpengaruh sih media sosial terhadap pemilu 2024? Masalah kinerja tenaga kerja gitu kan, sama keamanan negara Pengaruh. Jadi menurut abang garis besarnya berpengaruh besar atau bagaimana? besar Pak, karena kenyamanan masyarakat gitu kan. Gitu. Oke guys, menurut abang ini efek dari media sosial terhadap pemilu ini berefek besar, karena dengan begitu masyarakat jadi tahu apa yang mereka sampaikan dan apa yang mereka akan lakukan ketika nanti terpilih menjadi wakil-wakil kita. Sekarang gue udah berada di Taman Kota Bogor, pengen nanya-nanya tentang pengaruh media sosial terhadap kampanye 2024. Ini dengan gue ada Bang Yodi. Jadi gini Bang, gimana pendapat Abang tentang pengaruh media sosial terhadap kampanye pemilu 2024? Pengaruh media sosial ya, kampanye 2024. Menurut saya sih itu hal yang bagus dan cukup menarik. Cuman dalam hal ini perlu diketahui bahwa kalau semua platform media sosial itu kita harus juga hati-hati, karena nggak semuanya benar dengan fakta dan banyak juga yang nyebar fakta. Apalagi baru-baru ini ya adalah saya amati beberapa video itu banyak yang nyebar video potong-potongan padahal berbeda dengan aslinya. Dan ya itulah, kita butuh literasi atau lebih suka membaca bagaimana berita yang sebenarnya dan bagaimana berita yang diambil dari platform yang sebenarnya kayak lebih langsung kayak di CNN, kayak di Kompas TV kan ada langsung caption-nya atau tulisannya langsung dari media itu, bukan sekedar hanya kayak di TikTok ya. Kalau saya perhatikan itu kayak cuman separuh-separuh narasi yang disiapkan. Jadi lebih ke hati-hati aja dan lebih suka membaca. Tapi kalau menurut Abang itu lebih condong ke positifnya atau ke negatifnya tentang yang seperti itu? Saya tuh mengikuti kayak tiga platform media sosial kayak TikTok, Twitter, sama Instagram. Kalau Instagram itu saya lihat itu tengah sih, ya 50-50%. Itu hoax atau faktanya. Kalau TikTok ini condong ke kayak video yang kayak menyediakan hal-hal yang mentah tanpa menyediakan dengan narasi yang jelas. Dan Twitter, saya rasa juga separuh-separuh gitu, kayak 50% ini yang hoax, 50% juga ada yang betul. Ya
perlu penjelasan saja sesuai dengan judul yang disediakan. Berarti kesimpulannya sebelum kita baca berita itu atau mendengar Iya. itu kita harus telah benar-benar Setelah benar dulu. dari ininya, sumbernya ini benar apa enggak nih, Iya. takutnya malah ini jadi hoax atau ini Iya, kalau soal bagusnya bagus karena apa namanya penyebarannya cepat karena Iya. media sosial kan rata-rata orang semua sekarang. benar itu. Oke, terima kasih Bang ya. Oke. Oke guys, pada kesempatan kali ini mungkin dua teman saya yang kemarin sudah mewawancarai dua orang random dari luar Taskia. Oke, sekarang untuk video terakhir saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa Taskia. Untuk awalnya siapa namanya? Nama saya Rafdi Adrian Ilham Ramadan, bisa dipanggil Rafdi. Saya dari jurusan manajemen bisnis syariah. Oke bang, dari asalnya dari mana? Asalnya dari Kota Denpasar di Pulau Bali. Oke, dari Denpasar Bali. Ini bang, saya akan mewawancarai abang sedikit. Saya ingin bertanya tentang bagaimana sih pengaruh media sosial untuk kampanye 2024 ini? Kalau yang saya amati ya, kalau dari pengaruh biasanya dari segi kreativitas. Jadi karena pengaruh media sosial ini mulai gencar banget ya, terus banyak yang fitur-fitur kayak AI. Jadi orang-orang tuh pada kreatif buat kampanye. Contohnya yang salah satu pasangan capres dan cawapres memakai animasi gitu, terus disebutnya sama netizen gemoy-gemoy gitu. Ya itu saja sih yang saya amati dari pengaruhnya yang paling kelihatan menurut saya. Berarti menurut abang ini pengaruhnya itu ke positif atau ke negatifnya? Positif sih, Ke positif, lebih besar ke positif berarti. Oke bang, makasih bang untuk wawancaranya. Oke guys, kemarin kan kita udah nanya-nanya nih ke orang-orang yang kita temuin, dan juga ada salah satu teman kami juga dari mahasiswa Taskia tentang pendapat mereka. Nah sekarang nih kita bakal mendapatkan pendapat kita sendiri nih, menurut kita masing-masing. Kalau menurut gue sih itu lebih ke positif ya sebenarnya. Mungkin emang pasti juga ada positif ada negatif kan, tapi gue lebih ke positif karena ya sekarang kan emang zaman-zaman serba modern kan, serba digital segala macam, apalagi pengaruh pada sosial media ini banyak di kalangan masyarakat, khususnya di para pemuda-pemuda juga. Dan menggunakan sosial media ini kita jadi bisa tahu, oh paslon itu gini, yang ini kayak gini. Jadi kita bisa tahu secara umum keseluruhan tentang semua kampanye tersebut, tapi yang kurangnya kita nggak bisa langsung percaya tentang oh ini benar itu salah. Jadi kita harus benar-benar nyari ini sumbernya itu di mana sih, ini sumbernya benar apa enggak, ini hoax apa enggak. Jadi kan karena memang sosial media itu luas dan siapa saja bisa berinteraksi di situ, jadi kembali lagi ke diri kita sendiri, kita harus benar-benar memilih dan memilah informasi yang kita dapat tentang kampanye ini agar kita tidak termasuk orang-orang yang kemakan hoax seperti itu. Itu menurut gua. Kalau menurut gue sendiri dari pribadi, dari berdasarkan narasumber yang udah gue dapat kemarin, itu bisa disimpulkan bahwasanya peran media sosial untuk pemilu 2024 ini perannya cukup krusial karena di mana platform media sosial dari seperti TikTok, Instagram ataupun website dan segala macam itu bisa digunakan oleh salah satu paslon, oleh orang yang ingin menyalurkan diri, ingin berpartisipasi dalam pemilu 2024 tadi untuk menyampaikan visi dan misinya, sehingga orang masyarakat luas bisa memilah-milah mana yang visi misinya sesuai dengan kebutuhan kita, mana visi misinya yang mendukung rakyat dan lain sebagainya. Kalau menurut gue pengaruh media sosial itu sangat baik karena banyak kalau kita nggak ikut media sosial itu kan banyak baliho-baliho yang di pinggir jalan tuh, jadi kayak semak gitu. Itulah gunanya media sosial untuk biar nggak banyak menggunakan baliho poster-poster yang bisa merusak tanaman segala macam. Oke, mungkin itu aja sih.